hidup bernegara, dan itu saya rasa sesuatu yang sangat layak untuk terus diperjuangkan ya. Persis. Melewati begitu banyak tantangan hari ini yang serba digital. Iya, apalagi sekarang kita menghadapi yang namanya krisis iklim. Ya, krisis iklim ini nggak peduli agamamu apa. Merdeka, saya Arto Biantoro dan hari ini kita hadir lagi di program Podcast Nusantara. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat saya ingin tahu, yaitu soal Islam Nusantara. Dan sosok yang paling tepat untuk bisa membahas soal ini adalah Mas Mustaba Hamdi, Direktur Eksekutif dari The Wahid Foundation. Dipanggilnya Mas Taba aja ya? Mas Taba. Mas Taba, selamat datang di Podcast Nusantara. Terima kasih. Ini selalu ada pro dan kontra soal Islam Nusantara. Boleh gak sih cerita sebenarnya konsep dasarnya Islam Nusantara itu seperti apa? Oke, baik. Nah, ini kalau bicara Islam Nusantara sebetulnya kita bicara sejarah yang sangat panjang. Betul. Mas Arto. Jadi Islam Nusantara itu bukan ada hanya 2015 karena kontroversi muncul. Ya, betul. Ketika 2015. Ya, NU menetapkan ya. Waktu itu di Muktamar ke-33 di Jombang, ya, Islam Nusantara ditetapkan sebagai tema besar. Nah, ini yang kemudian jadi kontroversi, apa itu Islam Nusantara? Apakah ini aliran baru, apakah agama baru, begitu kan ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat konteksnya, itu merupakan respon terhadap gejala yang muncul di dunia. Kita tahu di dunia sejak awal 2000-an sampai sekarang saya kira, itu citra Islam itu diasosiasikan dengan tindakan terorisme, kekerasan, ekstremisme kekerasan. Nah, ini kan cukup miris kan ya. Nah, kita sebagai Muslim yang berada di Nusantara ini perlu kira-kira memberikan pernyataan yang kencang gitu ya, yang bisa didengar. Nah, salah satu bentuknya adalah dengan menunjukkan bahwa Islam di kawasan Nusantara ini, di kawasan Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, ujung selatan Thailand, Filipina, itu tidak seperti itu karakteristiknya kira-kira. Bahkan mungkin dia tidak didasari oleh semangat Islam, tapi didasari oleh politik gitu. Kita sebagai masyarakat Muslim yang paling besar di dunia, itu juga menjadi bagian dari korban terorisme yang mengatasnamakan Islam. Nah, ini kan miris. Nah, kemudian ditawarkan Islam Nusantara itu. Nah, karakteristiknya seperti apa? Karakteristik Islam Nusantara itu yang mengedepankan yang namanya tawazun, ya, keberimbangan. Kemudian yang mengedepankan i'tidal. Jadi berdiri sama adil di antara berbagai kelompok. Kemudian ada tasamuh, toleran terhadap berbagai kebudayaan dan berbagai identitas yang ada. Nah, Islam Nusantara ini sejarahnya juga panjang. Kalau Mas Arto pernah dengar bagaimana awal mula syiar Islam masuk ke Indonesia, itu melalui cara-cara yang ditempuh oleh Wali Songo. Betul. Cara-cara yang sangat kultural, sangat dialogis dengan kondisi kebudayaan di Nusantara waktu itu. Pendekatan ini kan memang sebenarnya pendekatan yang sudah dilakukan oleh para wali pada saat masuk ke Nusantara, dan kemudian membangun kultur dan budaya sebagai bagian dari proses dakwah dan lain-lain. Ini juga yang menarik. Ada memang anggapan juga kalau Mas Arto bicara dengan rekan-rekan Muslim di Timur Tengah atau paling tidak di anak benua India gitu. Banyak yang menganggap minor Islam di Indonesia dan di Nusantara itu seolah-olah praktik Islam yang jauh dari kondisi atau ajaran aslinya. Padahal kalau kita tahu sejarah di Islam di Nusantara ini, syekh-syekh kita, ulama-ulama kita itu mengajar, bukan hanya belajar. Mengajar di Mekah, mengajar di Al-Azhar di Mesir. Kitab-kitabnya itu dibaca oleh Muslim sedunia. Gitu. Mulai dari bukan hanya misalnya yang terkenal, misalnya kitab-kitab seperti Al-Mahfud, Syekh Mahfud At-Tarmasi gitu ya. Tapi banyak sekali kitab-kitab yang lain juga menjadi kitab standar di Al-Azhar, kitab standar di Mekah gitu. Artinya apa? Intelektualitas ya. Kita juga luar biasa intelektualitas Islamnya. Gitu. Nah, dengan situasi seperti itu yang pengetahuan Islamnya yang kuat gitu, tapi mampu
berdialog, akomodatif terhadap kondisi-kondisi kebudayaan setempat. Ya. Nah, itu yang menjadi ciri khas. Saya penasaran kalau begitu apakah ada di kawasan-kawasan lain yang juga kemudian menerapkan ala Islam Nusantara ini? Katakanlah misalnya kalau Timur Tengah sebagai pusat pertama dan kemudian disebar, apakah kita bisa menemukan ala Islam Nusantara yang dengan ciri khas yang berbeda ya di negara-negara lain atau di region lain, di Cina misalnya? Ya, bulan lalu saya baru dari Maroko. Saya bicara dengan teman-teman yang ada di sana dan mendengar banyak sekali cerita bagaimana Islam dipraktekkan di sana. Betul. Mereka punya tradisi-tradisi juga yang barangkali tidak muncul di beberapa kawasan Arab Teluk, apalagi di Indonesia. Jadi kalau Ramadan misalnya, Ramadan seperti ini, setelah taraweh di sana nggak ada yang kemudian kembali lagi ke rumah, kemudian bersiap tidur gitu nggak. Mereka keluar semua. Keluar di kafe-kafe, kemudian semacam selebrasi hingga tengah malam, bahkan sebagian hingga waktu sahur gitu ya. Nah itu menjadi bagian dari tradisi mereka. Nah terus kemudian ada tradisi-tradisi kesenian gitu yang muncul di kawasan Maghribi ini gitu, yang kemudian berdialog dengan tradisi kebudayaan Islam. Nah ini warna ini juga dialog antara bagaimana Islam dengan kebudayaan lokal. Nah, di Nusantara yang kita tahu di kita punya ragam luar biasa. Mulai dari musik, makanan, ya kan, baju gitu, tradisi yang berkaitan dengan memperingati waktu. Nah, karena kita begitu melihat bahwa waktu itu bukan sesuatu yang linear, tapi setiap waktu memiliki makna. Karena itu tidak hanya di masyarakat Jawa tapi juga di beberapa masyarakat yang lain termasuk di masyarakat Melayu memiliki penghormatan tertentu terhadap waktu-waktu tertentu karena transisi dari waktu-waktu itu sesuatu yang istimewa. Itu saya rasa juga bagian dari. Mungkin yang justru menarik adalah sebagai orang yang lahir di Indonesia, mungkin selama ini justru apa yang kami lihat itu adalah sebuah praktik-praktik dari Islam Nusantara ya, yang memang sudah menjadi kebiasaan dan berbaur dengan kehidupan kita semua. Nah, sehingga saya menjadi penasaran kalau kita bicara sisi kontranya, sejak kapan kontra itu kemudian lahir gitu? Kalau kita kembali kepada isu radikalisme misalnya, setahu saya tahun 90-an 80-an meskipun ada, tapi sangat kecil sekali gitu. Dan apakah kemudian kontra ini juga menjadi bagian dari proses perjalanan Islam secara keseluruhan sampai hari ini? Ya, saya kira itu pandangan yang tepat ya. Islam Nusantara secara istilah saja itu sudah sejak lama ada. Gitu. Buku-buku ilmiah menggunakan kata itu, makalah-makalah ilmiah, penelitian-penelitian historis, penelitian-penelitian kebudayaan menggunakan itu. Tapi waktu itu orang tidak mempermasalahkan, tidak menjadi kontroversi gitu. Nah, namun begitu menjadi tema resmi dari Muktamar Nahdlatul Ulama di Jombang waktu itu kemudian menjadi ini Islam apa lagi gitu. Nah, Islam sudah ada sejak abad 7. Menggunakan prinsip-prinsip kemanusiaan universal ya. Prinsip keadilan, adalah gitu, prinsip musawah, kesamaan, kesetaraan antar manusia yang berbeda gitu. Itu sudah ada sejak abad 7 gitu. Nah, kenapa ketika kita memunculkan misalnya menekankan pentingnya prinsip-prinsip ini untuk mengekspresikan Islam, kemudian dilihat itu liberalisasi Islam. Nah, ini kan agak lucu gitu. Mungkin malah belum siap kepada istilahnya, tapi kepada best practice-nya sebenarnya itu sudah diterapkan oleh mayoritas persis masyarakat kita ya. Nah, salah satu contoh yang menarik juga Indonesia ini, sekalipun mayoritas beragama Islam gitu, tetapi sejak awal para pendiri negeri ini, bapak dan ibu bangsa kita, itu menetapkan kesepakatan bersama. Kita bukan negara Islam. Betul. Kita negara Pancasila. Ya, kita negara yang berdasarkan pada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang memayungi seluruh agama dan kepercayaan di Indonesia. Nah, ini juga menjadi ekspresi bagaimana Islam dihayati, diamalkan di Indonesia. Tarik balik lagi ke isu kontra tadi ya. Jadi kalau mau bicara bukan pada kelompok tapi kepada pemikiran kontranya,
Ya. Itu di mana yang paling banyak ditemukan gitu oleh Mas Taba tentang isu kontra ini? Ya, ada asumsi bahwa ini menciptakan agama baru. Yang itu sudah jelas banyak dibantah gitu. Tapi memang ada yang membantahnya atau tidak setuju itu karena merasa itu akan berhadapan atau tidak menyepakati dengan Islam yang atau praktek-praktek Islaman yang anti terhadap tradisi setempat. Dan banyak kecenderungan keberagamaan Islam yang seolah-olah Islam harus disingkirkan dibersihkan dari berbagai unsur-unsur adat dan unsur-unsur budaya. Nah, ini mungkin kelompok yang merasa bahwa Islam Nusantara itu harus ditentang. Ya. Nah, justru dengan begini kan kita tahu bahwa kalau posisi Islam seperti itu, terus makna rahmatan lil alaminnya di mana? Kan begitu. Ya. Makna Islam memayungi bukan hanya manusia tapi seluruh alam, itu di mana kemudian letaknya? Kan kita harus mengasihi pada setiap makhluk. Ya, ya. Manusia maupun non-manusia. Nah, sesulit apa kemudian kalau kita bicara implementasi rahmatan lil alamin tadi ya dalam kehidupan hari ini yang selalu didorong atau mungkin kalau dalam konteks dalam konteks segmentasi saya melihat yang kontra justru lebih kuat sementara yang pro ya lebih adem ayem ya kan orang-orang kita yang lebih meskipun itu mayoritas ya. Tapi sejauh mana kemudian makna-makna itu dipancarkan atau dipantulkan oleh teman-teman dari Islam Nusantara ini, bagaimana merespon hal-hal tersebut gitu? Ya tentu pertama-tama kita itu cenderung ingin merangkul sebetulnya Mas. Jadi bisa jadi sebagian yang menolak itu bukan karena menolak Islam dengan karakteristik Nusantara itu sendiri, tetapi mereka menolak berdasarkan persepsi yang dimilikinya. Persepsi bahwa hanya ada Islam yang satu. Memang ya Islam ya satu itu, nggak ada yang lain gitu. Nah, tetapi ekspresi dan interpretasinya itu di masing-masing wilayah berbeda. Nah, bagi kita yang terpenting kita tunjukkan melalui amal, melalui praktek kita ya. Kami di Wahid Foundation sendiri menunjukkan itu di banyak inisiatif, di banyak program gitu. Misalnya di sekolah gitu. Ketika di sekolah kita tawarkan, kita tidak pakai label Islam Nusantara atau apa, tapi kita tunjukkan bagaimana kita hidup di Indonesia, memiliki rekan-rekan sesama warga negara yang beragama berbeda. Nah, kita mengajak teman-teman aktivis Rohis misalnya untuk berinteraksi dengan kelompok agama yang berbeda, bahkan dari kelompok penghayat gitu. Kemudian bersama-sama mengunjungi rumah ibadah untuk tahu ya, untuk tahu ini loh sebetulnya yang rekan kalian kunjungi setiap sepekan sekali misalnya, atau dikunjungi setiap hari-hari besar. Kalaupun kita ikut membantu membersihkan tempat ibadah ini juga amal buat kita. Kita bukan berarti ikut menyembah apa yang mereka sembah, tidak gitu. Tapi itu bagian dari bagaimana kita guyub gitu, bagaimana kita saling menghargai posisi masing-masing. Sejauh mana kemudian Wahid Foundation melihat ini sebagai sebuah progres yang positif? Saya kira di kalangan anak muda itu yang terpenting informasinya masuk dengan tepat, itu cepat sekali diterima. Nah, itu juga yang kita upayakan di dunia digital. Kita tuh mengajak banyak konten kreator juga untuk membuat semacam film pendek itu, untuk memotret bagaimana kondisi real kita, kondisi real di masyarakat, bagaimana orang yang berbeda itu, bahkan keluarga yang dengan kepercayaan dan keyakinan yang berbeda itu ya tetap berjalan seperti biasa layaknya keluarga gitu. Dan itulah Indonesia gitu. Ya, saya tuh suka lihat beberapa teman yang mungkin kalau dalam konteks kunjungan ke negara
mayoritas Muslim itu misalnya ke Turki gitu ya, dan Ya. kemudian melihat Turki itu, jadi sekarang kita banyak melihat nih Maroko salah satunya, Turki salah satunya, Ya. seolah-olah tuh menjadi bukan saya katakan kiblat tapi semacam persamaan terhadap sudut pandang Islam hari ini versi masing-masing gitu. Iya, betul. Itu contoh yang benar nggak kalau kita melihat? Persis. Jadi perspektifnya adalah Islam itu akan selalu berdialog dengan kebudayaan yang ada di mana kaum Muslim hidup di sana. Oh, oke. Ya, itu perspektifnya. Nggak mungkin seluruh dunia itu Islam dipraktekkan secara warnanya sama, ajarannya sama, syahadatnya sama, ya, hajinya sama di Mekah. Tapi begitu menjalankan hidup sehari-hari punya warna yang berbeda-beda pasti. Ya. Ya, kalau kita mapping gitu ya, itu kan ada paling tidak itu 8 karakteristik lah kalau kita lihat di dunia itu. Misalnya selain Arab Teluk ya, Arab Teluk ada Afrika yang tadi ala Maghribi, kemudian Sudan dan lainnya itu. Kemudian Turki yang memiliki karakteristik yang berbeda. Terus anak benua India memiliki karakteristik yang berbeda. Nusantara termasuk Indonesia. Terus Cina kita tahu di bagian atas, Xinjiang, Cina dan Asia Timur juga memiliki karakteristik yang berbeda pula. Mongolia atas itu. Nah, kemudian di dunia Barat. Nah, Barat itu ya kita Euro Amerika lah. Nah, ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kadang-kadang kalau kita bertemu dengan rekan-rekan misalnya di Amerika, teman-teman Muslim di Amerika, kan mereka kan memiliki kebudayaan yang boleh dikatakan itu agak jauh dari tradisi yang seperti yang kita punya ya. Ya. Nah, mereka misalnya menempatkan masjid itu agak berbeda dengan orang Indonesia. Masjid itu rata-rata kan di kita ya tempat sembahyang, tempat beribadah. Ketika menjalankan festival-festival itu letaknya nggak di masjid ada. Kita punya banyak lokasi yang lain. Ya. Nah, tetapi kalau misalnya kita di US itu seluruh itu ya kegiatan Islam itu dan cultural center di sana. Betul. Nah, semuanya akan ada di sana. Orang ngumpul di sana gitu. Teman-teman yang kemudian ingin menyuarakan Islam dalam makna yang sebenarnya justru semakin kuat setelah 2000 ya, ketika kemudian terjadi banyak kejadian bom dan lain-lain, terorisme. Justru teman-teman yang selama ini ada di belakang diam itu lalu berusaha bilang, oh nggak begitu kok kami itu bukan yang begitu, dan mungkin itu salah satu yang menjadi makna dan perjuangan juga dari teman-teman di Wahid Foundation. Betul. Dan saya ingin sampaikan lagi bahwa Islam Nusantara ini bukan hanya Islamnya NU. Oke. Ya gitu ya. Banyak yang bilang wah Islam Nusantara, NU itu. Enggak. Islam Nusantara ketika Islam hidup bersama dengan tradisi kebudayaan setempat, berdialog dengan konteks sosiologis yang ada, itu dimiliki oleh semua. Dan enggak hanya di Indonesia. Di wilayah kepulauan Nusantara ini, saya sebut tadi Malaysia, Brunei, Thailand bagian selatan, Filipina bagian selatan, Singapura, itu memiliki kemiripan. Kita selalu mengatakan bahwa Islam itu solihun fi kulli zaman wa makan. Itu artinya apa? Islam itu selalu cocok di setiap ruang dan tempat. Nah, ini artinya itu kan tidak given. Tidak tiba-tiba harus ada di sana dengan seluruh formulanya strict begitu. Kan tidak. Ya syahadat sama ininya sama gitu. Tetapi begitu ia membaur dengan situasi dan ruang dan waktu tertentu, ia pun kira-kira harus bisa disesuaikan, harus bisa dia cocok di sana, dia hidup di sana. Bukan hanya hidup, menghidupi. Ya, menghidupi. Menjadi bagian yang turut menciptakan kebaikan di situ. Nah, bagaimana kemudian kita bisa membawa narasi ini sebagai sebuah semangat persatuan. Bagaimana kemudian Islam Nusantara bisa menjadi sebuah bukan hanya sebuah media saya katakan, tapi sebagai sebuah roh yang kemudian bisa menyatukan bangsa ini. Bagaimana caranya kita bisa melakukan itu secara bersama-sama ya? Ya. Nah, ini menarik. Saya jadi teringat salah satu konsep yang ditelurkan oleh
Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Siddiq. Itu salah satu Rois Am Nahdlatul Ulama tahun 80-an. Beliau memiliki konsep yang bisa kita sebut sebagai trilogi ukhuwah. Jadi persaudaraan 3 lapis kalau saya sebutkan. Nah, lapis pertama itu ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan sebagai sesama penganut Islam. Tapi itu baru satu lapis. Jadi itu meretas batas bangsa ya, bangsa dan negara. Jadi Islam di Indonesia dan di negara lain ini satu saudara. Nah, tapi ada yang kedua namanya ukhuwah watoniyah atau persaudaraan yang didasarkan pada kesamaan bangsa. Nah, ini juga meretas lagi batas. Kalau sudah kesamaan bangsa artinya meretas batas agama, meretas batas identitas kesukuan, jenis kelamin, kepercayaan dan seterusnya. Begitu kita satu waton, satu bangsa. Kita satu saudara. Nah, yang ketiga ini yang universal, namanya ukhuwah basyariyah. Itu persaudaraan yang didasari pada kesamaan sebagai sesama manusia. Betul. Nah, ini sudah meretas batas semuanya, lintas batas geografis, batas formal negara bangsa, juga batas-batas identitas gitu. Nah, artinya apa? Ini loh sosok yang menjadi pencetus dan menjadi kira-kira peletak dasar-dasar Islam Nusantara. Jadi Islam Nusantara itu bukan parokial, bukan sesuatu yang terlokalisasi di ini, enggak. Tapi itu bagaimana menghayati keuniversalan Islam dan kontekstualitas Indonesia itu sebagai satu titik pijak itu untuk kita bisa membangun persaudaraan, membangun persatuan, ya, membangun keterikatan yang lebih luas, solidaritas yang lintas batas. Nah, kira-kira semangatnya itu. Nah, ketika semangat itu kita jalankan, tentu Islam yang kita praktekkan, yang kita jalankan sehari-hari tidak berorientasi sempit jadinya. Betul. Islam Nusantara itu semangatnya, semangat spirit kebaikan untuk semua, rahmatan lil alamin. Ini loh yang kita munculkan, ini yang kita tawarkan. Ya, sehingga akhirnya kita bicara kesatuan, persatuan, bagaimana kita hidup bernegara, dan itu saya rasa sesuatu yang sangat layak untuk terus diperjuangkan ya. Persis. Melewati begitu banyak tantangan hari ini yang serba digital. Iya, apalagi sekarang kita menghadapi yang namanya krisis iklim. Ya. Krisis iklim ini nggak peduli agamamu apa. Oke, baik. Mas Tama, terima kasih banyak sudah hadir dan mampir dan sharing pandangan-pandangan ini. Tentu saja kita senang sekali dan semakin cinta lagi dengan Indonesia, dengan Nusantara, dan mudah-mudahan ini bisa mendorong generasi muda ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya Mas. Sama. Luar biasa ini. Baik, demikian diskusi kita, bincang-bincang kita tentang Islam Nusantara. Tentu saja masih banyak yang harus kita gali, tapi minimal kita bisa memahami begitu kayanya negeri ini. Dan Anda bisa menyaksikan tayangan kami di Podcast Nusantara di YouTube channel. Dan jangan lupa terus membangun negeri ini dengan kebaikan. Sampai di episode berikut. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.